so funny when you get hurt and you started to laugh. Just standing alone now, figuring why everything was going so fast. And all you wanted was someone in love who'll take care for the rest. Like I can do, like I want to, for so long. Love is a puzzle and all you need is someone just to figure it out. Don't look away, babe, cause you know I'll always be willing to try. I'll wait you right here, babe, cause I know that, baby, I'm not fooling around. Baby, I want you, just only you, for so long, babe. Pemirsa Suara Jakarta, perayaan hari ulang tahun Everte Ernest Mangindaan atau yang lebih dikenal dengan Bapak E.E. Mangindaan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Januari 2013 bertempat di Balai Kartini. Dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-70 ini dihadiri oleh semua kerabat dan orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan pribadi dan karirnya. Turut hadir dalam acara ini adalah Bapak Purnomo Yusgiantoro, Tri Sutrisno, Jero Wacik, Oce Kaligis, Rusli Habibi, dan beberapa tokoh nasional lainnya. Pada perayaan ulang tahun yang ke-70 ini, diluncurkan juga sebuah buku yang berjudul Anak Jenderal Bola, Menjalin Persahabatan dengan Sepak Bola. Buku ini dipersembahkan dan didedikasikan oleh istri tercinta dan anak-anaknya kepada Bapak E.E. Mangindaan sebagai kado ulang tahunnya. Buku ini merupakan ilustrasi dari kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara, serta memiliki nilai-nilai keteguhan, kebapaan, dan kepemimpinannya. Buku ini dapat menjadi inspirasi bagi setiap pembacanya. Peluncuran buku ini ditandai dengan penyerahan buku tersebut oleh salah seorang cucu tertua dari Bapak E.E. Mangindaan dan dilanjutkan dengan bedah buku yang dipandu oleh Rosdiana Silalahi. Dalam bedah buku ini, banyak sisi positif yang terungkap dan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Berikut adalah perkataan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi yang ditemui Suara Jakarta dalam peluncuran buku tersebut. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mangindaan dan keluarga yang telah memberikan undangan sebagai penghargaan terhadap saya sebagai Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Yang kedua, saya seperti melihat seorang bapak terhadap Pak Jenderal Mangindaan, dan beliau itu adalah gubernur atau tokoh Sulawesi Utara waktu itu Gorontalo masih bersatu, tokoh pemersatu. Dengan slogan beliau waktu itu Torang Samua Basudara, itu sampai sekarang masih terasa, sangat terasa bagi ikatan persaudaraan kita antara Provinsi Sulut dan Gorontalo. Walaupun kita secara administrasi telah berpisah jadi provinsi sendiri, tetapi getaran daripada kalimat Torang Basudara itu sampai sekarang masih kita pertahankan. Karena di sana terkenal dengan ada suku Sangir, Minahasa, Gorontalo, dan Bongong itu, Bohusami, itu beliau juga mencetuskan ketika beliau jadi gubernur di Sulawesi Utara, masih masuk Gorontalo. Yang berikutnya, beliau adalah seorang tokoh yang sangat teguh, yang sangat kokoh, dan sangat disiplin, sehingga kita bisa lihat walaupun di usia ke-70, beliau masih dipercayakan oleh Bapak Presiden menjadi Menteri Perhubungan yang begitu ruwet, yang begitu banyak permasalahannya, baik itu perhubungan udara, darat, dan laut, tetapi beliau begitu teguh untuk memanage satu kementerian yang saya katakan tadi sangat ruwet, tapi alhamdulillah beliau bisa memanage itu. Yang berikutnya adalah beliau walaupun sudah jadi menteri,
tetap kapanpun kita SMS, saya ingin ketemu, di mana saja beliau mau menerima kami. Terutama saya sebagai gubernur, banyak harapan-harapan saya untuk memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang perhubungan di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah untuk tahun 2012 saya mendapat bantuan dari beliau banyak. 2013 ini juga untuk pengembangan Bandara Jalaluddin, beliau sangat memperhatikan dan beliau itu masih merasa orang Gorontalo. Bahkan sering kalau ketemu saya, beliau pakai bahasa Gorontalo karena istri beliau memang suku Minahasa tetapi lama tinggal di Gorontalo dan hidup di Gorontalo. Itulah seorang Jenderal Mangindaan. Harapan saya yang pertama, beliau kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan yang banyak membidangi bidang perhubungan, itu saya mengharapkan untuk bisa membantu dan mempercepat realisasi daripada rencana pemerintah dalam koridor 4 MP3I itu percepatan pembangunan untuk kereta api. Dan ini yang pernah dicetus oleh Pak Habibie ketika beliau jadi menteri, ketika beliau menjadi wakil presiden dan sampai jadi presiden, itu beliau punya cita-cita untuk mempersatukan wilayah Sulawesi dari selatan sampai ke utara itu dengan transportasi kereta sangat murah. Dan insya Allah kalau jadi ini mudah-mudahan Pamangindaan yang bisa melanjutkan, meneruskan apa yang diceritakan oleh Pak Habibie yang juga orang Gorontalo yang menjadi pejabat ketika itu di Republik Indonesia ini. Yang kedua, harapan saya agar di era Pamangindaan menjadi menteri ini tetap memperhatikan Provinsi Gorontalo. Karena apa? Karena Gorontalo provinsi yang masih sangat muda, 12 tahun dibandingkan dengan induknya Sulawesi Utara yang begitu maju. Bahkan sekarang mereka akan membangun tol antara Manado sampai Bitung. Nah, kita akan membangun KEK, kita namakan segitiga emas Gorontalo, yaitu Gopandang, Gorontalo, Pagiaman, Kuandang. Itu kawasan ekonomi khusus yang kita perjuangkan dan sudah masuk di Blue Book-nya Bappenas. Insya Allah. Selain Gubernur Gorontalo, Bapak Abraham Musi, Dirut Len, juga memiliki kesan-kesan yang sama. Berikut petikannya. Setelah melihat acara bedah buku Pak Mangindaan tadi, kita terinspirasi, terutama saya terinspirasi. Ada satu kalimat di situ yang menyatakan bahwa siapapun ya, asal dengan kemauan keras dia bisa berhasil. Dan satu lagi yang kita patut mengambil contoh dari Pak Mangindaan, yaitu tadi bagaimana dia bisa menjalin persaudaraan, bagaimana dia bisa menjalin sesama masyarakat yang bisa dikatakan berbeda-beda, tapi dengan moto dia yang kita semua basudara waktu beliau menjadi gubernur di Sulawesi Utara, itulah yang menjadikan Pak Mangindaan ini menjadi seorang yang bagi saya pribadi menjadi panutan bagaimana bangsa Indonesia ini ke depan bisa bersatu, bisa kuat dan lebih maju lagi. Dan ini harapan tentunya bukan kami keluarga, tapi tentunya masyarakat Indonesia patut mencontoh figur dari Bapak Ernst Evert Mangindaan ini. Selamat ulang tahun buat Pak Mangindaan yang ke-70 dan tentunya juga selamat buat seluruh keluarga Pak Mangindaan yang tadi kami lihat semuanya dalam keadaan sehat-sehat, rukun-rukun, dan tentunya ini yang menjadi contoh dalam keluarga yang sangat baik. Kami dari seluruh jajaran PT Tinelo Lipo Anugrah dengan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Mangindaan yang kami kasihi, yang pada hari ini genap berusia 70 tahun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kepada Bapak Mangindaan yang kami kasihi untuk bisa terus berbakti kepada negara. Salam untuk masyarakat Gorontalo yang kami cintai. Hulondalo Lipu, Pilotutu Wawalau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, oh, oh.
Bapak EE Mangindaan terlihat bahagia ketika semua undangan menyelami dan memberikan ucapan selamat atas ulang tahunnya yang 70. Bahagia, nikmati saja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Beliau berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi semua orang yang membacanya. Berikut adalah wawancaranya dengan Suara Jakarta. Happy birthday to you. Setiap ulang tahun saya itu saya tidak pernah bikin. Paling-paling kita berdoa bikin satu syukuran kecil aja di keluarga. Tapi kali ini karena ulang tahun yang ke-70, kalau menurut iman kita, 70 tahun itu kalau boleh saya katakan itu golden age gitu ya. Kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan kehidupan 70 tahun itu menurut firman Tuhan demikian. Sehingga saya tidak bisa apa-apa ketika ibu dan anak-anak saya meminta supaya bikin buku. Saya hanya katakan kalau saya yang bikin sendiri pasti yang bagus-bagus. Silakan aja lah kalau mau bikin begitu. Jadi mereka kumpul kemudian bertanya-tanya kemana-mana. Ke teman-teman saya, ke saudara-saudara yang sejak kecil bersama saya, sekolah, sampai jadi tentara, ditanya semua. Nah isi buku itulah perjalanan hidup saya yang digagas oleh istri dan anak-anak saya. Yang saya merasa istimewa begini. Di usia 70 tahun gitu, saya masih termasuk salah satu insan yang masih bisa berada di dalam pemerintahan, khususnya di kabinet. Itu saya sangat bersyukur. Saya pikir kalau memang kita mau berpikir sepak bola, mari kita bersatu. Jangan ada kubu-kubuan lah. Karena kasihan rakyat menunggu. Rakyat Indonesia adalah pencinta bola. Dan menurut saya, bola kaki adalah alat pemersatu. Mari kita ciptakan bola kaki betul-betul alat pemersatu ke depan. Rakyat Sulawesi Utara, rakyat Gorontalo yang pada saat sama-sama saya, kita bersatu. Sepak bola maju ke dua daerah itu. Majukan lagi. Saya berada di belakang kalian. Terima kasih. Abdul Hafid Wahab, Novita Tipikalawan, Suara Jakarta.